YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Wulan Andriani. Jadi kali ini saya akan membuat video yang dimana nantinya saya akan menjelaskan materi-materi mengenai mata kuliah pengembangan kepribadian dan profesionalisme bidan. Penasaran seperti apa? Jadi simak videonya baik-baik karena akan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan, terutama bagi para calon-calon bidan seperti saya. Jadi langsung saja, cekidot. Kepribadian adalah segala sesuatu yang mendasari kebiasaan, sikap, kemudian pola reaksi, seperti pengenalan diri, cara berpikir dan bertingkah laku, lalu cara merasa, cara mengendalikan diri, dan sebagainya. Bahkan juga cara menghadapi situasi yang kritis bisa diajarkan. Kemudian pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian adalah suatu proses yang mengasah sifat-sifat baik pada diri seseorang dan mengurangi sifat-sifat yang buruk. Pengembangan diri ini adalah pengembangan potensi-potensi yang dimiliki seseorang agar bisa terwujud seseorang yang lebih efektif dan juga efisien. Lalu profesionalisme. Jadi profesionalisme itu bisa diartikan sebagai tingkah laku dari berbagai jenis perilaku dan sikap seseorang dalam lingkungan kerja atau bisnis. Kemudian gambaran kepribadian. Jadi kepribadian seseorang dapat digambarkan ke dalam beberapa karakteristik. Dengan memahami karakteristik tersebut, orang dapat memahami kepribadiannya. Nah, beberapa karakteristik yang penting dalam mengenali seseorang yaitu yang pertama melalui penampilan fisik, seperti badan yang tegap, wajah yang tampan, pakaian yang rapi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah temperamen. Jadi temperamen itu adalah suasana hati yang menetap dan khas pada seseorang. Misalnya periang, pemarah, pemurung, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah kecenderungan patologis, yaitu adanya tanda-tanda kelainan kepribadian seperti reaksi-reaksi psikopatik, kemudian neurosis, fobia, dan lain-lain. Ruang lingkup pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan aspek pengetahuan yang baik, kemudian merasakan dengan baik atau loving the good, serta perilaku yang baik. Kemudian pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media, yaitu keluarga, kemudian satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan juga media massa. Kemudian faktor pendukung dan juga faktor penghambat pengembangan kepribadian. Untuk faktor pendukung sendiri yaitu setiap orang pada dasarnya dapat mengembangkan diri jika memiliki keinginan yang kuat untuk berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik. Sedangkan faktor penghambat yang pertama itu bisa berasal dari diri sendiri, misalnya tidak punya tujuan hidup yang jelas, kurang motivasi, dan lain-lain. Lalu faktor yang berasal dari lingkungan, misalnya sistem yang dianut seperti pendidikan, kerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Lalu kepribadian seorang bidan dapat berkembang apabila yang pertama menyadari bahwa perlu adanya perbaikan atau perubahan, kemudian memiliki motivasi untuk berubah, dan ketiga itu adalah menginventarisasi atau membuat daftar hal-hal yang perlu diperbaiki. Materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan profesionalisme bidan di masa sekarang dan di masa depan. Jadi profesionalisme bidan merupakan dasar untuk kontrak sosial antara profesi bidan dengan masyarakat, sehingga profesionalisme termasuk perilaku profesional yang sangat penting. Kemudian karakteristik profesionalisme. Jadi ada 4 sifat yang dianggap mewakili sikap profesionalisme menurut Hareva tahun 2004. Yang pertama itu adalah keterampilan. Jadi keterampilan ini berasal dari kata terampil yang berarti cakap, mampu, dan cekatan dalam menyelesaikan tugas dan juga pekerjaannya. Kemudian yang kedua yaitu pemberian jasa dan pelayanan. Lalu pengawasan, yaitu kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dan yang keempat itu adalah sistem balas jasa. Jadi sistem balas jasa ini merupakan sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai pengganti kontribusi jasa profesi, baik itu berupa uang, promosi, jabatan, maupun kehormatan. Lalu pengembangan profesionalisme bidan dengan perubahan paradigma dalam pelayanan kebidanan. Jadi pada era new normal seperti sekarang ini, paradigma kebidanan dengan sendirinya itu mengalami perubahan. Semua orang dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dengan bijak. Nah, salah satu perubahan paradigma bidan pada era new normal yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan adalah berkurangnya sesi tatap muka antara klien dan bidan yang seharusnya menjadi bagian terpenting dalam pelayanan kebidanan, yaitu konseling. Untuk menyikapi perubahan tersebut, maka sesi konseling dilakukan dengan sistem daring.
Jadi, bidan yang dapat menerima dengan mudah perubahan paradigma ini akan dengan mudah untuk menyesuaikannya. Nah, sebaliknya, bidan yang belum bisa menerima perubahan paradigma ini akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Lalu hal-hal yang dibutuhkan dalam peningkatan profesionalisme bidan saat ini dan masa depan. Yang pertama itu adalah bidan seharusnya berperan sesuai dengan kompetensi dan juga profesinya. Lalu sering mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku yang unggul, serta menjunjung tinggi etika dan juga hukum kesehatan. Kemudian menambah pengalaman kerja, dan kemudian mengikuti pelatihan motivasi dan komunikasi persuasi. Jadi untuk materi yang selanjutnya itu mengenai masalah dalam praktik bidan. Nah, jadi dari seluruh materi yang telah diberikan, yang paling menarik menurut saya itu ialah materi ini, yaitu mengenai masalah dalam praktik bidan. Karena di dalamnya benar-benar membahas mengenai masalah-masalah yang betul-betul sering terjadi dalam praktik bidan. Sehingga setelah mempelajari materi ini, kita menjadi betul-betul tahu dan juga siap ketika hendak melakukan praktik. Karena dari materi ini kita juga diajarkan tentang solusi-solusi dari setiap masalah yang terjadi. Jadi masalah-masalah dalam praktik bidan yang pertama itu adalah mengenai keselamatan pasien atau patient safety. Jadi ada 6 sasaran dalam keselamatan pasien, yaitu yang pertama adalah ketepatan identifikasi pasien. Jadi hal ini untuk mengembangkan pola pendekatan agar bisa meningkatkan atau memperbaiki ketelitian dalam identifikasi pasien. Aplikasinya seperti identifikasi sebelum pemberian atau pengambilan darah, konsumsi obat, dan tindakan lainnya. Nah, salah satu pendukung poin ini adalah penggunaan gelang identitas pasien. Kemudian yang kedua itu adalah peningkatan komunikasi efektif. Nah, cara ini untuk mengembangkan pola pendekatan agar komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Hal ini bertujuan agar komunikasi lisan terjadi dengan akurat, sehingga informasinya bisa diterapkan secara konsisten. Lalu, ketepatan pemberian obat. Nah, cara ini dilakukan agar memastikan obat tetap aman untuk diberikan kepada pasien. Prosedur ini berkaitan dengan proses identifikasi, pemberian label, penetapan lokasi, dan juga penyimpanannya. Lalu selanjutnya yang keempat itu adalah memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, dan pembedahan pada pasien yang benar. Jadi cara ini diaplikasikan agar pasien tercatat dengan valid sebelum mendapatkan tindakan operasi. Dan yang kelima itu adalah mengurangi resiko infeksi. Jadi hal ini adalah prosedur dalam pencegahan penyakit menular dan infeksi, jadi sesuai dengan pedomannya. Dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah mengurangi resiko cedera jatuh pada pasien. Jadi setiap tenaga medis harus memahami dan mengaplikasikan sejumlah langkah untuk memastikan pasien tidak mengalami resiko jatuh. Nah, semua langkah akan diawasi untuk memastikan keberhasilannya. Dengan begitu, segala resiko tersebut tidak akan menimpa pasien yang tengah dirawatnya. Nah, itulah sasaran keselamatan untuk pasien yang tentunya harus dipahami dan diaplikasikan oleh seluruh tenaga medis. Jadi dengan mengikuti setiap prosedurnya, maka setiap pasien akan mendapatkan pelayanan yang prima dan terhindar dari beragam risiko. Kemudian masalah pada praktik bidan yang kedua itu mengenai kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan di sini diartikan sebagai upaya yang kita lakukan untuk memberikan rasa puas dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pelanggan, sehingga mereka merasa dipentingkan atau diperhatikan dengan baik dan benar. Lalu ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama dari sikap. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan sikap kita terhadap pelanggan dan pasien. Kemudian berikan perhatian, lalu tindakan, dan yang terakhir itu jadilah pendengar yang baik. Kemudian masalah dalam praktik bidan yang selanjutnya adalah peningkatan mutu profesional dan juga penyalahgunaan wewenang dalam praktik bidan. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai materi-materi pengembangan kepribadian dan profesionalisme bidan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.